Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran hukum perikatan tentang ketentuan dalam hukum perikatan oleh kelompok 4. Nama anggota kelompok yang pertama Septia Indareski, NIM 1930202058, yang kedua Tiwi Novitasari, NIM 1930202068, yang ketiga Sutraweli Riza, NIM 1930202065, dengan dosen pengampu Ibunda Saadatul Makfira SHIMH. Ketentuan dalam hukum perikatan yang pertama yaitu somasi. A. Pengertian somasi. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari Ingbrechtling. Somasi diatur dalam pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si perutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada 3 cara terjadinya somasi, yaitu yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Misalnya, kreditur menerima sekeranjang jambu, seharusnya sekeranjang apel. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Yang ketiga, yaitu prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang telah diperjanjikan. Ajaran somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Somasi dapat dilakukan dengan bebas, misalnya dengan lisan, tulisan, ataupun telepon, sehingga somasi tidak terkait dalam bentuk tertentu. Somasi hanya berisi yang pertama jangka waktu memproses, atau somasi harus berisi jangka waktu yang cukup pantas dengan melihat berat ringannya prestasi yang harus dilaksanakan itu. Yang kedua, apa yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, tuntutan prestasi itu didasarkan atas hal apa. Yang B. Dasar hukum somasi. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menanyakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. C. Bentuk somasi. Somasi berbentuk tertulis yang di dalamnya memuat hal-hal seperti yang pertama, kop surat lembaga, bila pakai instansi. Yang kedua, identitas yang dituju. Yang ketiga, identitas pengirim somasi, atau bisa perorangan atau instansi. 4. Duduknya perkara. 5. Hal-hal yang dituntut atau yang diinginkan si berutang terhadap si berutang. Yang keenam, jarak waktu yang diberikan kepada si berutang untuk memenuhi prestasi. Yang ketujuh, upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh apabila si berutang tidak memenuhi prestasi yang dituntut. Yang kedelapan, tanda tangan pengirim somasi. Somasi biasanya dikeluarkan sebanyak 3 kali. Jarak rentang waktu antara somasi 1, 2, dan 3 lazimnya 7-14 hari kerja. Namun ada juga yang menentukan hingga 30 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut hingga somasi 3 si berutang belum juga memenuhi kewajibannya atau prestasinya, maka si berutang akan melakukan upaya hukum lanjutan atau misalnya ke pengadilan. D. Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi. Yang pertama, debitur menolak pemenuhan. Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan. Yang kedua, debitur mengakui kelalaiannya. Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit atau diam-diam, misalnya dengan menawarkan ganti rugi. Yang ketiga, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Debitur lalai tanpa adanya somasi apabila prestasi tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya.
Yang keempat, pemenuhan tidak berarti lagi atau zin loss. Tidak diperlukannya somasi apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu yang dibiarkan lampau. Yang kelima, debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Kelima, cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur karena debitur dapat langsung dinyatakan wan prestasi. Selanjutnya, wan prestasi. A. Pengertian wan prestasi. Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan. 1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa, force majeure, di luar kemampuan debitor, sehingga debitor tidak bersalah. Menurut para ahli tentang pengertian wan prestasi diantaranya A. Dr. Wirjono Projodikoro SH. Wan prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wan prestasi. B. Prof. R. Subekti SH. Wan prestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. B. Macam-macam wan prestasi. Wan prestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Contohnya, A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek Scoopy dengan harga 13 juta yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Contohnya, konteks contoh nomor 1, si B datang tepat waktu tetapi membawa motor Mio bukan merek Scoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Contohnya, konteks contoh nomor 1, si B datang pada hari itu membawa motor Scoopy namun datang pada jam 2. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Contohnya, konteks contoh nomor 1, si B datang tepat pukul 10 pada hari itu dan membawa motor Scoopy namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Akibat-akibat wan prestasi adalah debitur harus membayar ganti rugi, pasal 1279 BW. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wan prestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar atau culpalata pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan atau overmatch. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara pasal 1302 BW atau melalui exceptio non adimpleti contractus, menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.
Adapun akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan wan prestasi diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan disebut ganti rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim. D. Contoh kasus wan prestasi dan analisanya. Salah satu contoh kasus wan prestasi adalah sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang artis, Cinta Laura. Kasus tersebut bermula dari ketidakpuasan pihak MD Entertainment karena beranggapan bahwa pihak Cinta Laura menyalahi klausul kontrak. Cinta Laura yang awalnya terikat perjanjian dengan pihak MD Entertainment pada pertengahan Mei 2006 untuk pembuatan sinetron serial bertajuk Bidadari. Dalam kontrak tersebut disebutkan kontrak dianggap mulai berlaku jika syuting Bidadari dimulai. Namun, stasiun SCTV yang bekerja sama dengan MD Entertainment dalam penayangan sinetron serial ini tiba-tiba secara sepihak membuat kesepakatan baru untuk menggunakan artis Cinta Laura sebagai pemain utama sinetron lain yang bertajuk Cinderella, sehingga pada akhirnya Cinta Laura menjalani syuting sinetron Cinderella dan dalam kontraknya dituntut untuk menyelesaikan sinetron tersebut sampai 316 episode. Akan tetapi, dalam perjalanannya pihak Cinta Laura hanya menyelesaikannya sampai 310 episode. Itulah yang menyebabkan pihak MD Entertainment menuntut Cinta Laura karena tidak menyelesaikan kontrak eksklusifnya pada MD Entertainment. Pihak MD Entertainment menuntut Cinta Laura agar menyelesaikan kontraknya, membayar ganti rugi, serta memutuskan hubungan kerja dengan Cinemark. Pihak MD Entertainment menuntut Cinta Laura untuk membayar sebesar 1.179.160.000 untuk kerugian material 500 juta. Untuk kerugian material yang totalnya mencapai 1.216.460.000 secara tanggung renteng. Namun pada akhirnya pihak Cinta Laura yang memenangkan perkara tersebut. Pihak MD Entertainment merasa dirugikan. Namun pihak Cinta Laura juga merasa dirugikan karena harus mengembalikan honor yang sudah diterima sebesar 28 juta sebagai down payment atau sebagai novum. Yang ketiga yaitu ganti rugi. A. Pengertian ganti rugi. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wan prestasi. Ganti rugi tersebut meliputi yang pertama yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, yang kedua yaitu kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan yang ketiga yaitu bunga atau keuntungan yang diharapkan. Jadi ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahan tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya personal repression, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Yang B yaitu sebab-sebab ganti rugi. Dalam pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab akibat atau causal verben antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wan prestasi, atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya. Menurut Yahya Harahap, untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit. Undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara bersamaan beberapa akibat tentang satu pet yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan akibat antara kerugian dan prestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum. Menurutnya, kadang-kadang suatu peristiwa atau satu pet pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian, sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wan prestasi semata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.